Pak Jokowi belusukan tengah malam demi warga DKI. Anies mainnya malah ke Ragunan, ditulis oleh Mr. Naibaho di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pagi ini di WhatsApp grup Seward, saya dibuat tertawa receh melihat gambar dua sengkuni baru yang dipampangkan oleh Bang Nais. Dalam foto postingan Bang Nais ada ucapan Rizal Ramli, ex-menteri pecatan Pak Jokowi ini ngigau seraya berkata, "Cuma saya dan Anies yang bisa kalahkan Jokowi." Weleh, mereka berdua bukanlah apa-apa dibandingkan Presiden Jokowi. Bagaikan langit dan bumi, Menteri pecatan di era kabinet Presiden Jokowi pertama itu terlalu banyak akting dan syarat kepentingan, sehingga tidak heran apabila Presiden Jokowi menendangnya dan menggantikannya dengan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Iya benar, sampai sekarang kerjaan Rizal Ramli hanyalah mengkritik dan kritik terus, tanpa bisa memberikan bantuan nyata selama pandemi ini untuk membantu pemerintah. Mantan Menteri Perekonomian era kabinet Jokowi JK ini selalu melontarkan kritikan baik itu terhadap Presiden Jokowi maupun kepada para menterinya, merasa paling jago dan punya solusi. Namun kenyataannya setelah diberikan jabatan, malah inilah kesempatannya untuk jadi garong atau menghambur-hamburkan uang rakyat, seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI sekarang, yang katanya di waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Manjol, Jakarta Timur untuk keperluan proyeknya yang dia bangga-banggakan di saat Pilgub DKI kemarin. Apalagi kalau bukan DP rumah 0 rupiah yang mengalami revisi nama menjadi DP rumah 0% atau apalah itu yang bikin pusing. Belum lagi anggaran-anggaran lain yang tidak jelas semacam DP Formula E yang sampai triliunan rupiah itu entah kemana rimbanya. Dan semua pihak masih adem-adem dengan proyek yang tidak jelas itu kapan diselenggarakan di Indonesia, karena faktanya sampai jadwal sudah dirilis, nama DKI Jakarta tidak ada dalam kalender event. Jadi di mana letak kualitas dua sengkuni yang katanya bisa mengalahkan Presiden Jokowi itu? Sementara Presiden Jokowi telah dan hampir merampungkan tugasnya selama 2 periode dan tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi 3 atau 4 periode selama pasal yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum diubah atau diamandemen. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 jelas diatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, yang artinya bahwa Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024 dan setelah itu maka akan diadakan pemilihan umum lagi untuk memilih calon presiden yang baru. Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai perubahan pasal 7 tersebut, dan sekali lagi Presiden Jokowi sudah jelas dalam sabdanya bahwa penunjukan dirinya untuk ketiga kalinya adalah upaya untuk menjatuhkan nama baik. Tidak ada hasrat bagi Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatannya. Dia bukanlah orang yang haus kekuasaan seperti dua sengkuni tadi, Rizal Ramli dan Anies Baswedan, yang menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa. Dan selama Presiden Jokowi menjabat, kesederhanaan, kesahajaan, dan peduli akan rakyatnya tetap ada dalam sanubarinya. Terbukti di hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Presiden Jokowi mengejutkan banyak warga di Sunter, Jakarta Utara saat belusukan langsung membagikan sembako dan obat. Langkah Presiden Joko Widodo ini dinilai meniru Khalifah Umar bin Khattab yang menurut sejarah gemar belusukan malam-malam di sekitar pemukiman penduduk. Dalam channel YouTube Sekretaris Presiden Joko Widodo terlihat mendatangi rumah warga di pemukiman kecil dengan mengenakan jaket coklat dan bermasker. Ia juga menggunakan sarung tangan selama pemberian sembako. Presiden Jokowi melakukan aksi itu bukan karena ingin bernostalgia seperti saat ia menjadi Gubernur DKI Jakarta dulu. Ia mengaku langkah ini bukan pencitraan, tapi karena dia ingin berbagi dengan rakyatnya di pemukiman padat penduduk itu untuk mengawali program pembagian sembako dan obat-obatan yang digulirkan pemerintah sebanyak 300.000 paket untuk warga yang menjalani isolasi mandiri dari daerah tersebut. Sejarah populer di kalangan umat muslim memang mengakui bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan aksi serupa. Saat itu, pria yang dikenal gahar ini terpukul ketika malam-malam melihat seorang janda kelaparan. Untuk menenangkan anak-anaknya, janda itu terpaksa memasak batu agar seolah seperti sedang mempersiapkan masakan.
Tak kuasa melihat hal tersebut, Umar lantas bergegas kembali ke gudang gandum milik negara dan memikulnya untuk diberikan kepada sang janda agar dimasak malam itu juga. Setelah itu, Umar merasa dirinya sebagai pemimpin tak memperhatikan rakyatnya yang ternyata masih ada yang menderita. Banyak yang nyinyir akan aksi Presiden Jokowi, bahkan masih ada yang mengatakan itu pencitraan, iri dan dengki dan bukan urusan Presiden Jokowi yang beginian. Padahal inilah kekuatan Presiden Jokowi sesungguhnya. Mengapa dia dipilih rakyat? Karena kedekatannya, dan itu bukan pencitraan, tapi murni berangkat dari hati nuraninya, bukan? Dalam keterangan video disebutkan waktu kunjungan Presiden Jokowi adalah pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Presiden pun tampak ditemani pas pampres. Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang akan diberikan menyeluruh, yang sudah disiapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog, kata Presiden Jokowi. Bahkan belusukan Presiden Jokowi ini konon sering juga dilakukan oleh Hayam Wuruk saat memimpin Kerajaan Majapahit. Sejarawan Malang M. Dwi Cahyono dalam pemaparan Desa Warnana, perjalanan inspeksi Hayam Wuruk pada daerah pinggiran kekuasaan Majapahit menceritakan napak tilas belusukan itu. Seperti yang tergambar dalam Nagara Kertagama Pupuh 17.6 pada tahun Akasati Surya, sekitar tahun 1275 Saka atau 1353 Masehi. Jika menelisik ke masa lampau, turba ataupun belusukan atau yang serupa dengan itu sebenarnya telah dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara, baik itu kerajaan, kesultanan atau kadipaten. Tradisi lisan Acap menggambarkan adanya raja atau pangeran yang menyamar atau memembo-membo dan hadir ke masyarakat secara diam-diam untuk melihat sendiri realitas atau kasunyatan di masyarakat dan wilayah yang diperintahnya. Papar Dwi dalam acara yang digelar Dinas Pariwisata Budaya Pemprov Jatim di Blitar beberapa waktu lalu. Nah, kalau Presiden Jokowi sibuk belusukan melihat kondisi warga DKI, pastinya Anies Baswedan malah istirahat dan tidur nyenyak, bukan? Dia tidak tahu agenda Presiden Jokowi karena memang Presiden Jokowi tidak mau memberitahukan apa agendanya. Dia mau melihat bagaimana kesiapan Gubernur ini dengan info-info tiba-tiba seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang gemar belusukan. Namanya juga belusukan, itu kan tiba-tiba kalau pencitraan. Baru sebelum belusukan dikasih tahu, bukan? Artinya, memang Anies tidak tahu kalau Presiden punya agenda belusukan dan membagi-bagikan sembako dan obat-obatan bagi warga Sunter. Dan anehnya lagi, Anies mengimbangi gaya belusukan Presiden Jokowi dengan mengunjungi kebun binatang Ragunan kemarin. Anies mengagendakan kunjungan ini untuk memastikan sepasang harimau Sumatera yang terinfeksi COVID-19 apakah baik-baik saja atau bagaimana. Weleh, masa si Anies melawan Presiden Jokowi harus belusukan juga ke kandang binatang buas? Ngapain coba? Belusukan itu ya ke lorong-lorong sempit dan kumuh, ke tempat-tempat pembuangan sampah kayak dulu waktu mencalonkan diri jadi Gubernur DKI. Masih ingat kan? Berfoto dan videokan iklan di tempat pembuangan sampah, rela hujan-hujanan dan foto memeluk ibu-ibu di tempat banjir DKI Jakarta. Cobalah berceramah di masjid-masjid DKI, mengedukasi warga DKI agar mematuhi protokol kesehatan. Masa waktu kampanye pilkada DKI saja ceramahnya galak di masjid-masjid, bilang DKI salah pilih pemimpin. Sekarang kala pandemi gini bukannya mengedukasi warga DKI dan memberikan sumbangan-sumbangan, tapi malah belusukan ke kebun binatang Ragunan. Kalau menangnya cuma tata kata, untuk apa coba? Bagaimana menurut Anda?